Widya Sumardi. Kami adalah CGP Angkatan 7 Kota Denpasar. Pada kesempatan hari ini kami akan mewawancarai kepala sekolah, yaitu Bapak Iketut Budiarto ST selaku kepala sekolah SMP di Jendela Denpasar. Topik kita pada hari ini adalah pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini Pak? Astungkaro baik. Baik Pak ya. Jadi di sekolah itu kan pasti Bapak selaku pimpinan, di mana salah satu tugas sebagai pemimpin itu adalah mengambil keputusan. Kemudian Bapak juga dihadapkan pada pilihan-pilihan. Jadi ada pilihan yang namanya dilema etika dan rujukan moral. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah itu yang mana merupakan dilema etika atau yang mana rujukan moral? Ya, terima kasih. Kalau untuk identifikasi dari kasus seperti yang disampaikan, ya, pastinya kami melihat bahwa kasusnya harus berjalan berbarengan, gitu, harus berjalan berbarengan atau tidak. Kemudian untuk rujukan moral itu adalah menampilkan yang baik-baik saja tanpa dibarengi dengan dampaknya. Nah, itu yang identifikasi dari persoalan yang itu sampaikan. Oke, baik. Jadi yang dapat saya simpulkan bahwa ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu jika terjadi dua nilai yang saling berbarengan, ya, yang saling berbenturan, di mana nilai itu sama-sama benar, gitu. Dan kalau misalnya rujukan moral itu di mana ada salah satu benar dan salah satunya lagi adalah salah. Nah, sekarang Bapak nih, saya ingin bertanya, selama Bapak memimpin, kemudian menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ada kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan itu sama-sama benar, Bapak. Kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan, di mana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, Pak? Kalau ada dua kejadian seperti itu yang sama-sama benar, ini kalau saya berikan contoh, mungkin contoh yang ada di sekolah kami itu adalah satu ada tugas dari yayasan, satu tugas dari sekolah itu sendiri. Jadi mana yang harus didahulukan itu. Nah, kalau yang terjadi seperti itu, pasti kami akan mendahulukan tugas di lembaga sekolah, ya, karena tugas utamanya adalah di sana. Baru bisa, atau yang keduanya setelah itu berjalan, baru kita ke tugas dari yayasan. Jadi mengutamakan yang mana yang tugas pokoknya, gitu ya. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan kalau ada dua kepentingan yang berbenturan yang sama-sama benar harus dijalankan. Jadi Bapak juga menjalankan itu kewajiban di sekolah terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak, untuk pengambilan keputusan? Untuk langkah atau prosedurnya, jadi jika kami di staf itu akan menilai dulu, ya, yang kepentingan atau tujuan dari kegiatan tersebut, tujuan dari acara tersebut. Jadi yang mana yang memang harus diikuti, mana yang boleh dinomorduakan, ya tadi. Jadi mana yang memang harus segera dilakukan, mana yang bisa ditunda, seperti itu. Jadi itu kami bicarakan di teman-teman di staf. Berarti langkah-langkah yang Bapak sudah lakukan, Bapak pertama itu menentukan siapa yang terlibat, seperti itu. Kemudian Bapak juga menanyakan kepada orang-orang terdekat. Kemudian Bapak juga berdiskusi dengan warga sekolah, dan Bapak juga menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang dilihat efektif, ya itu yang tadi yang sudah saya lihat itu, bahwa selalu memberikan solusi yang cepat sehingga pada saat itu sudah tertangani. Sedangkan jika yang tadi saya sampaikan, baru kita bahas
lebih jauh. Baik, jadi dari penjelasan Bapak dapat saya simpulkan bahwa ketika Bapak dihadapkan pada permasalahan dilema etika, Bapak akan menelaah ya siapa yang terlibat, kemudian Bapak berbicara dengan orang-orang yang terlibat tersebut untuk mencari solusi, ya solusi utama dan solusi alternatif. Kemudian Bapak melihat permasalahan itu urgent atau tidak. Dimana kalau urgent ya diselesaikan terlebih dahulu. Kalau misalnya bisa nanti dibahas kemudian diselesaikan di kemudian hari. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, tantangan apa yang selama ini Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya itu pastilah kayak tantangan dengan hubungan kita dengan yang mendapat atau yang menjadi pelaku dalam ini. Jadi keputusan kita pasti tidak akan selalu bisa memuaskan semuanya, sehingga antara yang yang ikut dalam itu mungkin akan tidak bagus di dia, ya. Jadi pasti akan ada kerenggangan antara hubungan kita dengan teman-teman. Berarti tantangannya bagaimana membuat suatu keputusan yang adil, betul, kemudian yang itu, bisa menyenangkan semua orang, kemudian dan mengutamakan kepentingan umum seperti itu ya Pak ya. Kemudian berikutnya, apakah Bapak itu memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Apakah langsung Bapak selesaikan di tempat, atau Bapak memiliki suatu jadwal bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal atau untuk penanganan seperti ini hampir sama dengan kejadian yang lain ya. Jadi tadi saya berupaya supaya kecepatan untuk mengambil suatu keputusan, kemudian hasil dari pengambilan keputusan yang ini kita juga bahas secara umum, tidak kepada yang bersangkutan. Kita bahas secara umum masalahnya, bukan orangnya. Masalahnya adalah di rapat Dewan Guru. Jadi setiap bulan kita ada evaluasi, kemudian melakukan refleksi bersama-sama. Di sana lagi kita sampaikan permasalahan, bukan orangnya yang kita sampaikan, tapi permasalahannya. Baik, dari sini saya dapat mengambil benang merahnya nih Pak. Jadi ketika Bapak mengambil keputusan, Bapak itu mengutamakan kecepatan dan melihat apakah permasalahan itu harus segera ditangani, gitu. Jika permasalahan itu cukup besar, maka diperlukan musyawarah, musyawarah dari berbagai stakeholder, orang-orang yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, baik itu secara formal maupun non formal. Jadi Bapak juga berusaha untuk menganalisa, meminta pendapat, gitu ya, dari orang-orang yang berhubungan. Mungkin bisa dengan wali, dengan guru, gitu ya, dengan orang tua, disesuaikan dulu dengan kasusnya seperti apa, berat atau ringannya. Kemudian untuk mencari solusi alternatif, dan yang penting solusi itu pasti mengutamakan kepentingan murid dan tidak merugikan orang lain kan. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bapak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang membantu, ya kalau bantu seseorang itu pasti adalah orangnya sendiri ya, orang pelaku sendiri. Jadi saya harus memahami orang tersebut. Jadi setidaknya mengetahui karakternya bagaimana, itu yang penting. Kemudian kalau faktor-faktornya, kita di sini faktornya adalah keterbukaan. Jadi semua masalah itu kita sampaikan dan tidak menyalahkannya tadi seseorang atau oknumnya. Jadi kita pelajari sebagai suatu kesalahan dari sistem, dari lembaga yang harus kita perbaiki. Ya. Jadi selain yang terlibat masalah, Bapak ada nggak orang lain lagi yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau untuk itu tetap
di staf di Waka itu pasti kita koordinasikan teman-teman berarti Waka. Pak Arsen, Iya. kemudian mungkin rekan guru juga, Iya. kalau anak yang bermasalah, guru BK Guru juga BK. terlibat gitu. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tentang kasus dilema etika? Nah, kalau pembelajaran yang saya dapat itu bahwa memang segala sesuatunya harus cepat, punya keputusan, punya suatu kesimpulan dari suatu permasalahan itu bisa kita cepat, kan? Kita tidak menunda-nunda waktu, sehingga kasus ini tidak menjadi semakin berkembang, gitu, melebar. Nah, Baik, jadi harus tepat sasaran begitu Iya. ya Pak ya. Kemudian jadi kita bisa menyimpulkan kapan harus keputusan itu kita ambil cepat, Iya. kapan bisa kita tunda seperti itu, dan yang pasti segala keputusan yang kita ambil itu harus selalu berpihak pada murid seperti itu ya, dan dipertanggungjawabkan tentunya Pak ya. Jadi Iya, ada betul. solusi apa yang harus kita ambil sehingga kita tidak merugikan atau bisa menguntungkan dan mengutamakan kepentingan murid. Dan pastinya juga pengambilan keputusan yang Bapak Kepala Sekolah ambil pasti memperhitungkan tentang dampak positif negatifnya pasti panggil dampak positifnya untuk sekolah, untuk siswa atau untuk orang-orang yang bersangkutan, dampak negatifnya bagaimana, kemudian dampak jangka pendeknya, dampak jangka panjangnya, apalagi sekolah swasta nih Pak. Dan Iya, ada betul. nilai-nilai Ada kebajikan nilai-nilai yang kebajikan yang diutamakan. Pasti, ya. Oke. harus nilai kegunaan ya. Bagaimana nilai suatu keputusan itu bisa berguna bagi kita semua, bermanfaat, itu yang pasti kita lakukan. Ya, baik, sudah banyak sekali Sudah hari banyak, ini ya. pengalamannya berbagi sama kami. Terima kasih Bapak. Jadi untuk kegiatan hari ini bisa kita tutup Bu Santi ya. Wawancara ini kami akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.